Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada pertemuan yang di minggu kelima ini, kita akan belajar bagaimana cara men-setting PT Cahaya Kalbu Semesta ya, teman-teman. Nah, di sini dalam pertemuan 5 ini cukup merupakan pertemuan yang cukup vital ya, karena ada beberapa hal baru yang perlu kita bahas, yang perlu kita pelajari bagaimana cara men-setting di accurate-nya. Yang pertama, kita baca dulu ya. PT Cahaya Kalbu Semesta bergerak dalam bidang jasa. Oke, jasa berarti tidak ada perhitungan mengenai inventory ya. Atau barang dalam proses atau barang jadi dan sebagainya. Karena ini adalah jasa perawatan kecantikan. Kemudian ini ada data mengenai alamat, dan ini adalah tampilan neraca saldo per 31 Mei 2007. Oke. Kemudian, nah, apa yang baru? Yang baru dalam pertemuan minggu ini adalah yang pertama. Kalau kemarin kita hanya menggunakan single currency, saat ini kita akan menggunakan multiple currency, ada rupiah dan US dollar. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan feature periodic end yang ada di accurate. Feature periodic end ini fungsinya adalah untuk menghitung akumulasi penyusutan secara otomatis. Dan saya tambahkan, menghitung nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Karena nanti trial balance yang ada di accurate itu dalam bentuk rupiah. Sedangkan jika kita menggunakan mata uang selain rupiah, contohnya di sini adalah US dollar, itu biasanya pada awal pembukaan buku, di sini contohnya adalah 9.500 US dollar. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu pada penutupan tanggal neraca, itu US dollarnya bisa berbeda rate-nya. Nah, di sini periodic end juga membantu untuk menghitung perbedaan nilai tukar tersebut. Kemudian tipe pelanggan, di sini ada 3 tipe pelanggan, terms-nya tidak hanya COD, tapi juga ada net 30. Kemudian kita di sini juga akan belajar cara memasukkan data kode pajak untuk VAT in dan VAT out. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di sini untuk daftar customer dan daftar vendor. Kalau kemarin kita mengisi saldo awal customer dan vendor itu dalam bentuk rupiah saja. Tapi kali ini kita mengisinya dalam bentuk multiple currency, ada US dollar dan juga rupiah ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian yang terakhir, yang baru yang harus dipelajari teman-teman di sini adalah cara setting aktiva tetap ya. Cara setting aktiva tetap. Di sini ada 3 aktiva tetap. Ini tanggal perolehannya. Ini kemudian ini tipe aktiva tetap, umur manfaat, kemudian ini metode penyusutan, dan ini biaya atau harga perolehan dari aset dari aktiva tetap tersebut, teman-teman. Nah, kebetulan dalam kasus ini cukup mudah karena seluruh informasi diketahui, begitu ya. Seluruh informasi diketahui. Hanya saja di sini untuk akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan peralatan, ini ada tanda XXX seperti belum diketahui, belum dihitung. Ini mudah karena nanti dihitungnya adalah pada saat dihitung secara otomatis menggunakan feature periodic end. Permasalahannya di sini, bagaimana jika salah satu informasi, contoh tanggal perolehan di sini tidak diketahui? Itu biasanya yang terjadi dalam UTS. Misal ada salah satu aktiva tetap yang tanggal perolehannya tidak diketahui. Saya beri contoh di sini. Nah, ini adalah daftar aktiva tetap ya, teman-teman. Kemudian ini di sini peralatan reparasinya tanggal perolehannya tidak diketahui. Padahal tanggal perolehan atau tanggal pakai harus informasinya harus kita masukkan ke dalam accurate. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui? Caranya yaitu kita harus menghitung
menghitung menarik mundur tanggal perolehannya, sehingga kita mendapatkan tanggal perolehannya. Dimulai dari biaya. Harga peralatan reparasi di sini dinyatakan 48 juta, metode garis lurus, umurnya 10 tahun, umur manfaatnya 10 tahun. Kemudian kalian coba cek di neraca. Ini neraca saldo, tanggalnya per 30 September 2008. Untuk akumulasi penyusutan peralatan reparasi. Nah, di sini sudah diketahui sebesar 4 juta. Ya. Tugas kita adalah mencari berapa lamakah biaya akumulasi penyusutan 4 juta tersebut. Apakah 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan menggunakan calculator. Nah, di sini diketahui 48 juta biayanya. Pertama, kita mau cari tahu dulu, biaya penyusutan per tahun berapa. Masa manfaat dari peralatan reparasi adalah 10 tahun, berarti kita bagi dengan 10. 4.800.000 ini adalah biaya beban penyusutan peralatan reparasi per tahun. Sekarang kita mau cari biaya penyusutan per bulan berapa? Kita bagi dengan 12, simpel kan? Ketemu 400.000. 400.000 merupakan beban penyusutan peralatan reparasi per bulan. Kalau begitu, jika aset tersebut sudah disusutkan dan akumulasinya 4 juta, lalu berapa bulankah aset tersebut sudah disusutkan? Caranya, total akumulasi penyusutan 4 juta kita bagi dengan 400.000. 400.000 biaya penyusutan per bulan. Kita dapatkan 10. Berarti artinya 10 ini adalah 10 bulan, gitu ya. Nah, ini adalah 10 bulan. Jika neraca ini dibuat as of 30 September 2008, berarti 12 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu sama dengan 30 September 2007. Gini ya. Karena ini tidak sampai dengan 1 tahun, hanya 10 bulan, maka kita akan mundur, kita akan tambahkan 2 bulan lagi ya. Kita akan tambahkan 2 bulan lagi, September, Oktober, 1 bulan, kemudian ke November. Berarti 30 November 2007. Oke, nah kita tahu berarti peralatan reparasi ini diperoleh pada tanggal 30 November 2007. Ya, 30 Nov 2007. Nah, jika teman-teman amati di sini, masing-masing aset itu tanggal perolehannya dicatat pada awal bulan, gitu ya, pada awal bulan. Oke, kalau gitu kita ikutin tren atau cara mencatat tanggal perolehan pada umumnya sesuai dengan kasus yang ada di sini. Berarti di sini kita bisa mencatat dong 1 Desember, oke, 2007. Nah, ini 1 Desember 2007 ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam fixed asset di Accurate nanti. Oke, itu pengenalan mengenai kasus kita. Sekarang kita akan mulai men-setting di Accurate. Kita klik Create New Company seperti biasa. Kemudian saya beri namanya Yuliana Cahaya. Di sini terserah teman-teman mau kasih nama apa, PT Cahaya Kalbu atau nama, kemudian nama PT-nya, it's fine. Kemudian saya klik Create. Oke. Saya pause dulu. Ini adalah perusahaan yang baru saja saya create untuk PT Cahaya Kalbu. Kemudian di sini saya pilih English, next, kemudian Advanced Setup, next. Nah, di sini kita ikuti langkah-langkah yang ada dalam modul Accurate untuk minggu kelima. Pertama, kita masukkan 2 jenis mata uang, IDR dan USD. Rate-nya di sini diisi 9.500 untuk USD.
kemudian country-nya Amerika, lambangnya adalah US dollar. Oke, kalau sudah, next step adalah mengisikan company information-nya. Company information di sini namanya PT Cahaya Semesta. Address-nya Jalan Erlangga. Kemudian start date-nya 31 Mei 2007. Saya langsung isikan 31/05/07. Fiscal year-nya otomatis juga 2007. Kemudian default period-nya di sini saya pilih 05/07. Hati-hati teman-teman, di sini default period-nya salah typo. Jadi teman-teman default period di sini mengikuti start date, yaitu 05/07. Kemudian kuncilah transaksi Anda error untuk 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Oke, error if-nya kita isi 1 tahun sebelum. Biasanya kita pakai month, sekarang kita pakai year. Dan 1 tahun setelah year. Default period-nya IDR. Oke, company tax information. Kita masukkan nomor NPWP-nya dalam taxable company number ya. NPWP kita masukkan di sini. Kemudian tanggalnya adalah 1106. Nah, jika sudah, sekarang kita beralih ke account and other list. Nah, ini yang baru teman-teman. Pada saat Anda meng-create mata uang lebih dari 1, maka di sini untuk akun piutang dan akun hutangnya juga akan mengikuti sesuai dengan jumlah akun yang sesuai dengan jumlah currency yang Anda create. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengedit masing-masing akun ini sesuai dengan yang ada di dalam modul. Account receivable menjadi piutang IDR, kemudian account number-nya juga 1301 dan seterusnya. Sampai dengan list akun yang ada di halaman 6 ini ya. Kita ubah satu persatu. Realize gain or loss-nya, account number-nya diganti 9.100 dan unrealized 9.200. Oke, saya sudah mengedit seluruh account number bawaan, begitu juga dengan name-nya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh modul. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan akun-akun yang belum ada. Ya, kita klik add. Kemudian pertama saya akan create akun untuk cash 1101. Kemudian ini cash IDR. IDR. Nah, di sini tolong pastikan jika Anda membuat cash IDR, maka currency-nya juga IDR. Tapi kalau membuat cash USD, maka currency-nya juga harus diganti ke USD. Gini ya. Nanti pada saat Anda memilih USD, maka kita disuruh untuk meng-set exchange rate. Selama di buku tidak ada keterangan perubahan exchange rate, maka kita hanya klik oke saja. Tapi jika ada perubahan, maka kalian bisa ubah exchange rate-nya sesuai yang ada dalam modul atau sesuai yang diperintahkan, gitu ya. Oke, karena ini cash IDR, saya akan create cash IDR. Oke, setelah itu teman-teman lanjutkan sampai dengan halaman 6 seperti list chart of account yang ada.
Baik teman-teman, ini adalah list akun yang sudah saya buat. Di sini, jika teman-teman sudah selesai membuat, tolong pastikan lagi daftar akunnya sudah betul, ya. Daftar akunnya sudah betul. Contoh account number-nya sudah betul, namanya sudah betul. Jika IDR berarti currency-nya IDR, jika USD currency-nya USD. Kemudian pastikan juga tipenya juga betul. As of-nya sesuai dengan date yang sudah kita setting di awal, yaitu 31 Mei 2007. Oke, saya akan cek sekilas. Oke, jika sudah betul, maka pastikan di sini default account for opening balance equity adalah 399, kemudian return earning adalah akun numbernya 3.200 untuk laba ditahan. Nah, setelah itu selanjutnya isikan currency default account. Currency default account ini ya. Nah, di sini yang harus dihati-hati teman-teman. Kalau kemarin Anda hanya memakai IDR, maka ini akan sudah otomatis tersetting ya. Jadi account payable pada hutang IDR, account receivable pada hutang IDR, dan seterusnya. Masalah terjadi jika Anda menggunakan multiple currency. Di mana masalahnya? Masalahnya Anda harus mengecek satu persatu mata uang yang Anda create. Di sini IDR sudah kita cek. Kemudian kita sekarang akan mengecek USD. Pastikan account payable untuk USD itu menggunakan hutang USD, account receivable untuk USD menggunakan piutang USD, dan seterusnya. Ya, jika sudah betul, sekarang kita ke other list untuk memasukkan termin pembayaran. Nah, di dalam memasukkan termin pembayaran, di sini ada dua. Ada COD dan net 30. Oke. Di sini diskonnya saya masukkan untuk COD, kita tinggal tekan 000, kemudian enter. Nanti secara otomatis COD-nya akan keluar. Untuk net 30, net join-nya saya masukkan 30. Terus enter. Nanti akan secara otomatis NIM-nya keluar net 30. Kemudian sekarang kode pajaknya adalah T. Di sini T, kemudian NIM-nya PPN 10. Description-nya PPN 10%. Rate-nya 10, sales tax-nya, nah ini yang harus dihati-hati oleh teman-teman. Sales tax di sini kita menggunakan akun VAT in dan VAT out yang sudah di-create, gitu ya. Ini kita masukkan nomor 2202. 2202 ini adalah akun untuk PPN keluaran yang berhubungan dengan penjualan. Kalau purchase tax adalah akun number 1502 yang berhubungan dengan PPN masukan, yang berhubungan dengan transaksi pembelian, gitu ya, teman-teman. Oke, jika sudah, sekarang kita akan beralih ke customer and vendor. Nah, pada saat memasukkan customer and vendor, di sini saya akan beri contoh ke teman-teman untuk memasukkan customer and vendor. Di sini akan muncul general. Ini kita hapus, diganti umum. Kemudian kalau mau menambahkan tinggal enter. Di situ ada kas, enter, terus ditambahkan lagi khusus. Ada 3 ya, umum, kas, dan khusus. Kemudian kita isikan daftar customer-nya. Nah, yang perlu dihati-hati di sini customer-nya menggunakan 2 mata uang. PT Mamiri menggunakan USD.
Kemudian ini IDR, currency-nya USD. As of-nya, kita lihat as of-nya 31 Mei 2007 semuanya. Kemudian opening balance-nya kita isi 2000. Sudah, teksnya PPN 10%. Kemudian di sini term-nya adalah net 30. Ini ya, teman-teman. Ini yang sudah saya isi. Teman-teman silakan isi sesuai dengan yang ada di modul. Hati-hati setelah diisi semua, pastikan bahwa PT Mamiri menggunakan USD dan kedua customer yang lainnya menggunakan IDR. Oke, sesuai. Pastikan juga term-nya di sini dan tipenya. Kemudian untuk vendor juga cara pengisiannya hampir sama dengan customer. Pastikan untuk V02-nya currency-nya menggunakan USD, opening balance-nya di sini 1000, sedangkan untuk tunai opening balance-nya 0, maka kita akan tulis 0 dan semua terms-nya di sini menggunakan COD. Nah, di sini saya akan menambahkan data mengenai PPN 10%. Oke, jika sudah, sekarang kita akan menuju ke list untuk fixed asset. Nah, saya akan memberi contoh teman-teman bagaimana cara mengisi list untuk fixed asset. Pertama kita akan isi di tab fiscal fixed asset. Di sini ada tanah, kemudian useful life-nya 0, metode-nya karena tanah tidak didepresiasikan, makanya metode-nya non-depreciable. Kemudian peralatan, useful life-nya selama 10 tahun, menggunakan strike line. Kemudian pastikan ya, di sini rate-nya akan berubah secara otomatis 10%. Kemudian ini gedung, masa manfaatnya adalah 20 tahun, menggunakan strike line. Perhatikan, rate-nya akan berubah menjadi 5%. Oke, kita sudah isi ketiganya, sekarang kita beralih ke fiscal asset type. Tanah, kita definisikan sebagai tanah. Kemudian gedung, kita definisikan sebagai gedung. Ini untuk penentuan klasifikasi saja ya. Peralatan, kita definisikan sesuai peralatan. Setelah selesai, kita beralih ke fixed asset. Nah, ini teman-teman yang harus hati-hati. Fixed asset, nomornya saya copy, saya pindahkan, kemudian di sini tanah, tipenya juga akan saya isi tanah, kemudian ini purchase date menggunakan tanggal perolehan atau tanggal pakai, yaitu 1 April 2000, 01/04/00. Sama juga dengan usage date, kita samakan. Estimated life year-nya kita isi 0, depreciation method-nya non-depreciable. Kemudian di sini aset akunnya di sini menggunakan tanah ya, teman-teman. Saya bukakan fixed asset yang sudah saya isi. Nah, ini aset akunnya menggunakan tanah. Kemudian untuk accumulated depreciation account dan depreciation expense kita kosongi karena memang tidak membutuhkan beban depresiasi, tidak didepresiasikan. Expense account di sini semuanya diisi opening balance equity dan amount-nya di sini diisikan sesuai dengan amount yang ada di sini di PDF. Salvage value tidak ada keterangan mengenai nilai residu atau nilai sisa. Jika ada keterangan, maka teman-teman wajib mengisikan di sini ya 100.000 atau 200.000. Tapi karena di dalam modul tidak ada keterangan mengenai salvage value, maka kita buat 0. Oke. Mohon teman-teman diteruskan untuk mengisi fixed asset-nya. Jika sudah mengisi, maka pastikan aset description-nya betul, tipenya betul, kemudian yang terpenting ini
purchase date dan usage date, ya hati-hati untuk peralatan memiliki purchase date yang berbeda, yaitu 1 Agustus 2002, maka mengisinya 1/01/08/02 gitu ya. Kemudian estimated life year-nya sudah betul, straight line method-nya sudah betul, peralatannya oke, aset akun sudah betul, aset akun untuk akumulatif depreciation dan depreciation expense sudah betul, expense-nya oke, amount-nya oke. Jika memang sudah betul semua, maka teman-teman bisa klik quit ya. Tapi jika belum betul, maka tolong untuk dipastikan kalian harus betul dalam tahap ini, karena jika tidak, maka nanti akan berdampak pada saat kalian menggunakan feature periodic end. Ya, feature periodic end kan menghitung akumulasi penyusutan secara otomatis. Jika tanggal di sini salah, maka nilai akumulasi penyusutan yang seharusnya ada di trial balance pun juga akan salah. Oke, sekarang saya klik quit. Apakah Anda ingin menyimpannya? Yes. Sekarang kita buka ke list chart of account. Saya tunjukkan dulu ini ya. List chart of account, kemudian kita akan mengisi saldo awal untuk masing-masing akun. List chart of account. Nah, ini adalah akun-akun yang teman-teman buat tadi. Kemudian di sini teman-teman diharuskan untuk mengisi akun balance di sini. Nah, ini diklik 2 kali bagian balance-nya, kemudian teman-teman isikan. Di sini untuk kas IDR adalah sebesar 2 juta, saya beri contoh ya, 2 juta. Oke. Kemudian untuk kas USD, hati-hati, berdasarkan neraca awal, nilai kas USD di sini adalah menggunakan US dollar sebesar 500, ya kan? Berarti di sini kita mengisinya sebesar 500. 500 ini mata uangnya USD. Oke. Refresh. Nah, di sini kas USD akan otomatis angkanya berubah menjadi rupiah, yaitu 500 dikali dengan 500 dikali dengan exchange rate-nya 9.500. Ketemulah 4.750. Sama ya dengan di sini ya, 4.750. Ini pun juga kalau misalkan balance-nya tidak berubah atau tetap angkanya di 500, maka teman-teman harus cek apakah currency-nya sudah betul USD atau masih di IDR. Oke, teman-teman. Untuk saldo piutang dan saldo hutang sudah kita isikan melalui quick setup. Jadi teman-teman silahkan mengisi saldo awal untuk akun yang terdapat saldo sisanya. Jika sudah diisikan secara benar, maka nanti opening balance equity saldonya adalah sebesar dikredit sebesar Rp203.350.000 ya, sesuai dengan yang ada di dalam modul ini. Oke. Nah, jika teman-teman saldonya sudah ketemu sekian, maka selamat. Anda sudah mengerjakan bab ini dengan akurat ya, dengan tepat. Tapi jika belum, maka tolong dikoreksi lagi. Pertama, yang harus kalian koreksi adalah apakah tipenya ini sudah betul. Misal, hutang, tapi tipenya account receivable. Nah, ini salah. Ini bisa mengganggu perhitungan di opening balance equity.
Oke, jika tipe sudah jika tipe sudah betul semua, maka dicek apakah data fix asset sudah betul atau belum. Ya, jika sudah betul, maka seharusnya kalian bisa mendapatkan opening balance equity, saldonya adalah di kredit sebesar 203 juta sekian. Selanjutnya teman-teman, jika kita sudah mendapatkan opening balance equity yang sama dengan nilai yang ada di modul, selanjutnya kita akan melakukan proses period end untuk menghitung secara otomatis akumulasi penyusutan aktiva tetap. Perhatikan di sini. Caranya adalah buka menu activities, period end, dan pilih periode Mei tahun 2007. Ya, ini penting untuk dilakukan, untuk diperhatikan. Oke, kita pergi ke activities, periodic, dan period end. Nah, jangan langsung klik OK ya, hati-hati di sini ya. Tapi disetting dulu sesuai dengan apa yang diminta dalam modul. Mei 2007. Mei 2007. Karena jika kalian melakukan period end pada Mei 2007, artinya adalah kalian akan menghitung akumulasi penyusutan gedung dan peralatan itu cut-off date-nya pada Mei 2007. Perhatikan di sini, untuk akumulasi penyusutan gedung dan peralatan kan masih 0. Ya, masih 0. Nanti setelah kita klik OK, maka ini akan ada nilainya. Nah, teman-teman, perhatikan lagi. Jika di soal diminta ada perubahan exchange rate pada saat period end, maka kalian bisa ubah di sini. Misal di sini exchange rate-nya berubah 10.000, ya sudah, kalian ganti 10.000. Tapi jika tidak ada perubahan apa-apa, maka biarkan sesuai rate awal, 9.500. Jika kalian pastikan period-nya betul, exchange rate-nya betul, maka kalian bisa klik OK. Period and complete, OK. Sekarang kita coba refresh. Nah, coba lihat teman-teman perbedaannya. Di sini akumulasi penyusutan gedung dan peralatan berubah ya. Untuk akumulasi penyusutan gedung, balance-nya di sini 7 di kredit sebesar 71.666.666 sekian, sedangkan untuk peralatan 24.1666 sekian. Nilai ini akan mempengaruhi opening balance equity. Nilai opening balance equity-nya akan berubah menjadi 107 juta sekian. Ini sesuai dengan yang ada di buku. Nah, sama ya teman-teman ya. Untuk saldo akumulasi penyusutan, ini untuk saldo opening balance equity. Setelah itu, jika kita sudah melakukan period end, langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan saldo akun opening balance equity ke laba ditahan. Ya, ke laba ditahan. Ini kita pindahkan ke laba ditahan sebesar berapa? Sebesar yang ada di opening balance equity. Oke. Cara memindahkannya bagaimana? Kita klik laba ditahannya, kemudian kita masukkan nilainya 107 sesuai dengan yang ada di opening balance equity. Kalau sudah, saya akan klik OK. Make sure that the opening balance is in its default currency. Do you want to continue? OK. Kita refresh. Ini seharusnya 666. Oke, kita refresh lagi ya. Oh, sorry. Sebentar. Ini saya harus kembalikan dulu jurnal laba ditahannya. Saya pause dulu ya, karena saya akan mengembalikan nilai opening balance equity-nya sesuai dengan modul. Oke teman-teman, saya sudah mengembalikan nilai opening balance equity-nya sesuai dengan yang ada di posisi semula, yaitu 107 juta sekian. Sekarang, saya ingin memindahkan seluruh saldo ini ke laba ditahan. Caranya, kita tinggal
ketik 107, 516, 666,67. Oke, kemudian refresh. Nah, sekarang opening balance equity-nya menjadi 0 dan laba ditahannya di kredit sebesar 107 sekian juta. Ya, itu teman-teman materi kita untuk minggu ini mengenai periodic and fixed asset dan multiple currency. Tolong hati-hati pada saat melakukan periodic end. Jika kalian salah melakukan periodic end, maka langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah begini. Pada saat kalian melakukan periodic end, di sini kalian akan otomatis melakukan penjurnalan. Cara melihat jurnal periodic end bagaimana? Kita pergi ke list, kemudian general ledger, journal voucher, kemudian filter by date-nya saya hilangkan, kemudian saya pilih period end. Ini ya. Nah, dan juga depreciation asset, karena period end kan impact-nya juga ke depreciation, ya kan? Nah, di sini jelas nih teman-teman. Di sini ada period end, description ada period end, ya kan? Untuk depreciation dan period end. Ini yang harus kalian delete dulu, di delete. Klik delete. Oke, ini juga untuk period end, klik delete. Oke. Setelah itu kita akan kembali ke list chart of account. Kita refresh. Sebelum kita ke sini, kita juga perlu mendelete jurnal laba ditahan yang sudah kita lakukan. Ini di klik delete. Oke. Setelah itu kita refresh. Ini juga kita refresh. Nah, lihat ini teman-teman, ini akumulasi penyusutan gedungnya kembali ke 0 semula dan opening balance equity-nya kembali ke 203 juta sekian. Oke teman-teman, demikian materi kita pada minggu ini. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih.